warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita masih akan membahas tentang teks persuasi, tapi dari segi struktur, aspek kebahasaan, dan cara menyusunnya. Oke, baik, sebelum Ibu lanjut ke pembahasan, Ibu akan sampaikan dulu KD dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar atau KD yang akan kita capai hari ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Lalu KD 4.14 yaitu menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks persuasi. Lalu kalian juga mampu menyajikan teks persuasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Oke, baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan materi tentang struktur teks persuasi. Yang pertama, strukturnya ada pengenalan isu. Jadi, seperti teks-teks lainnya, tidak langsung mengerucut ke masalah atau ke inti, pasti ada pendahuluannya dulu atau ada orientasinya dulu. Teks persuasi pun demikian. Jadi ada yang namanya pengenalan isu. Oke, di sini dibahas mengenai pendahuluan atau pengantar tentang isu yang akan kita bahas. Oke, nah di sini. Lalu yang kedua, strukturnya adalah rangkaian argumen. Nah, dalam rangkaian argumen ini baru dia membahas secara detail, ya. Di sini juga diungkapkan data, fakta, atau pendapat yang berkaitan dengan isu yang dibahas, isu yang dikemukakan tadi di pengenalan isu. Oke, ini juga difungsikan untuk memperkuat kalau memang isu yang dibahas ini penting. Oke, jadi diperkuat sama data, fakta, atau opini. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke struktur yang berikutnya. Yang ketiga yaitu tentang pernyataan ajakan. Nah, struktur yang ini merupakan inti dari teks persuasi. Intinya karena berupa ajakan, ya. Oke, nah ini biasanya berisi ajakan, imbauan, lalu anjuran, baik secara tersirat maupun tersurat yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini intinya berupa ajakan baik secara tersirat maupun tersurat. Jadi kalau dia tersurat biasanya langsung ada kata ajakannya, ayo, mari, hendaklah, sebaiknya. Tapi kalau tersirat kalian harus menelaah lagi dia mengajak apa, menyimpulkan sendiri seperti apa. Oke, yang keempat, strukturnya merupakan penegasan kembali. Oke, penegasan kembali ini maksudnya apa? Pengulangan dari intinya apa. Jadi dari kata-kata yang sudah diungkapkan dari yang tadi struktur yang pertama, kedua, dan ketiga, ini diulangi kembali, ditegaskan kembali. Oke, atau bisa juga kita menyimpulkan kembali. Itu hal poin pentingnya apa? Nah, ini terdapat dalam penegasan kembali. Biasanya dalam penegasan kembali ini terdapat kata demikianlah, lalu dengan demikian, lalu oleh karena itulah, itu. Oke, itu merupakan struktur dari teks persuasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah atau aspek kebahasaan dalam teks persuasi. Kaidah yang pertama, pastinya dalam teks persuasi terdapat kata ajakan, ya. Terdapat kata ajakan. Lalu yang kedua, terdapat kata teknis atau istilah bidang tertentu. Misalnya nih, kita sedang membahas tentang internet, atau di buku kalian itu ada internet dan haki. Nah, oke, nah di situ kita akan membahas tentang istilah-istilah, ada unggah, upload, ya kan, download. Nah, itu kira-kira artinya apa? Mungkin bagi sebagian orang sudah banyak yang tahu, tapi kalau ada yang tidak tahu, nah itu disebut sebagai istilah dalam bidang tertentu.
Oke. Lalu yang ketiga ada kata hubung argumentatif. Maksudnya seperti ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian. Nah, itu merupakan kata hubung argumentatif. Oke, selanjutnya adalah tentang cara menulis atau menyusun teks persuasi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian menentukan dulu tema atau topik yang mau kita bahas. Yang mau kalian bahas itu ditentukan dulu. Lalu setelah itu kalian siapkan atau rumuskan bujukan, kata atau kalimat bujukan yang sesuai. Lalu kalian siapkan juga atau cari data, fakta, opini atau pendapat yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas menjadi teks persuasi. Lalu setelah semuanya itu dapat, kita akan merumuskan antara fakta, data, opini, dan kata ajakan yang sudah kita dapat. Lalu terakhir, kalian kembangkan menjadi paragraf atau teks persuasi. Itu adalah cara menyusun atau menulis teks persuasi. Oke, semoga bisa dipahami, dan setelah ini kita akan mengerjakan latihan secara mandiri. Baiklah, sekarang kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan. Yang pertama, Ibu akan meminta kalian untuk menelaah struktur teks persuasif. Pertama, kalian Ibu minta untuk membaca teks berjudul Internet dan Haki halaman 187 sampai dengan 188. Lalu kalian tentukan strukturnya dengan menjawab tabel berikut. Pernyataan isu gitu ya. Kalian jawab itu ada di paragraf berapa, lalu berikan alasannya. Bisa berupa bukti kalimat, cukup satu bukti kalimat saja. Begitu juga dengan rangkaian argumen, ajakan, dan penegasan ulang. Tulis bukti kalimatnya atau alasannya dan tulis juga nomor paragrafnya. Dikerjakan di buku tulis. Latihan selanjutnya, kalian Ibu minta untuk menelaah aspek kebahasaan teks persuasif. Kalian baca lagi paragraf berjudul Internet dan Haki, lalu kalian telaah apakah di situ ada kata rujukan, pendapat, fakta, kata teknis, atau konjungsi kausalitas. Tulis paragrafnya kalau memang ada, dan tulis bukti kalimatnya yang mendukung kalau memang ada kata-kata di dalam teksnya. Ini pun sama ya, dikerjakan di buku tulis. Latihan yang terakhir, kalian Ibu minta untuk menyajikan teks persuasi ya. Jadi instruksinya kalian Ibu minta untuk membaca teks persuasi yang disusun secara acak ya. Lalu kalian susun secara utuh dan urut. Lalu kemudian kalian salin kembali paragraf tersebut menjadi paragraf teks persuasi yang urut. Jadi ini ada 4 paragraf A, B, C, dan D. Ini tidak urut. Kalian urutkan sesuai urutannya, sesuai susunannya. Lalu kalian salin kembali, jadikan itu sebagai teks persuasi. Ini pun dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.